Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Silvi Kartikasari. Sudah lama banget ya kita nggak bersua. Masih di materi pokok soal SKB, seleksi kompetensi bidang analis kesehatan kerja, tapi yang sekarang kita bahas mengenai materi untuk seleksi CPNS TA 2021. Saya masih ingat banget 2 tahun yang lalu, banyak teman-teman yang menanyakan, "Mbak, ayo dong bahas 2021, ayo dong bahas ini." Karena waktu itu proses seleksi masih berlangsung ya teman-teman, jadi, oke lah mungkin sekarang udah waktu yang tepat buat kita bahas mengenai materi ini. Oke, eh untuk materi ini saya download dari Surat Kemenpan RB nomor B1625 MSM 0100 2021. Jadi materi ini sesuai dengan analis kesehatan kerja ya teman-teman. Cuma untuk sekarang karena analis kesehatan kerja itu sudah tidak ada ya kayaknya sebagai jabatan di pelaksana. Jadi sekarang kayaknya diganti pengelola pelayanan kesehatan sama apa ya? Pengelola administrasi atau apa? Saya lupa. Pokoknya ada itulah ya. Nah, itu bisa disesuaikan sama teman-teman aja gitu. Misalkan teman-teman mungkin mendaftar formasi pelaksana teknis di Disnaker atau apa yang masih berkaitan dengan materi kesehatan kerja, mungkin materi yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan tambahan. Oke. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengendalian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Nanti kita bahas sebenarnya pengendalian kesehatan kerja itu bagaimana gitu. Terus yang kedua, pengkajian kesehatan kerja termasuk pengembangan kompetensi SDM-nya bagaimana, kemudian bagaimana pengembangan SDM kesehatan kerja ini sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis yang berlaku, termasuk perundang-undangan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, tentang prosedur pengujian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Yang keempat adalah prosedur pengujian kompetensi kesehatan kerja sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknisnya. Oke, untuk peraturan perundang-undangan yang akan kita jadikan sebagai patokan atau pedoman pada materi kali ini ada banyak ya teman-teman, bisa dilihat mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini udah basic banget dan harus dipegang sama teman-teman semua. Buat yang belajar SKB mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, entah itu penguji, analis kesehatan kerja, mungkin pembimbing kesehatan kerja, teman-teman harus tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 170 ini sebagai pedoman basic gitu ya. Saya juga pakai Undang-Undang Kesehatan, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Permenkes juga dan Permenaker sampai ke Dirjen juga. Semuanya tertuang di sini, bisa di download sendiri ya teman-teman. Sudah tersedia di JDIH. Itu silakan untuk dicek sendiri. Oke, kita ke poin pertama tentang pengendalian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Nah, untuk pengendalian faktor risiko itu merupakan program atau kegiatan yang dilakukan setelah ditemukan sumber dan potensi bahaya pada tahapan pekerjaan. Sebenarnya pengendalian faktor risiko itu apa sih gunanya gitu? Yang pertama, jelas-jelas untuk mengendalikan segala sumber dan potensi bahaya yang dapat membahayakan siapa aja. Mungkin pekerja yang ada di lingkungan kerja, mungkin ada tamu di lingkungan kerja tersebut, mungkin ada vendor dan lain sebagainya, atau mungkin masyarakat di sekitar sana gitu yang membutuhkan perlindungan terkait potensi bahaya yang ada di sana gitu. Nah, bagaimana kita mengendalikan faktor resiko ini? Yang pertama yaitu kita menemukan dulu ada nggak sumber bahaya di sana, ada nggak potensi bahaya dari sumber bahaya tersebut gitu. Nah, kemudian metode pengendalian barulah kita pilih dan direkomendasikan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap dari um, sumber bahaya dan potensi bahaya tersebut gitu. Nah, karena di sini kita membahas mengenai kesehatan kerja ya, berarti metode pengendalian yang cocok untuk menghindarkan kita
sebagai pekerja maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat kerja dari gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, kemudian penyakit terkait kerja dan juga cedera akibat kerja seperti itu. Nah, untuk pengendalian faktor resiko ini gimana sih gitu? Apakah ada langkah-langkah yang harus kita tempuh? Yang perlu kita perhatikan adalah hierarki pengendalian. Mungkin teman-teman dengan basic keselamatan dan kesehatan kerja atau mungkin Kesmas dengan penjurusan K3 itu udah nggak asing ya mengenai hierarki pengendalian ini. Ini juga udah tertuang di Permenkes nomor 48 tahun 2016, antara lain ada poin 1 sampai 5. Poin pertama adalah eliminasi, kemudian ada substitusi, ada pengendalian teknis atau rekayasa atau biasa disebut dengan engineering control, kemudian ada pengendalian administratif dan juga alat pelindung diri, menggunakan alat pelindung diri, seperti itu. Nah, untuk kejelasannya adalah seperti ini. Saya langsung menjelaskan secara contoh aja ya teman-teman. Nah, terkait eliminasi. Eliminasi itu apa gitu? Setelah kita menemukan sumber bahaya, misalkan di situ ada eh, tempat yang lembab misalkan, tempat yang lembab yang dapat menimbulkan bakteri, jamur yang dapat berbahaya bagi pekerja yang ada di dalam tempat yang lembab tersebut. Apabila kita menggunakan pengendalian eliminasi, upaya apa yang kita dapat lakukan gitu? Karena eliminasi menghilangkan sumber bahaya tersebut atau potensi bahaya tersebut, maka kita harus menghilangkan tempat lembabnya. Apakah mungkin kita melakukan hal tersebut gitu kan? Berarti menghilangkan tempat kerja tersebut gitu loh. Berarti kan tidak mungkin, karena mungkin, tempat yang lembab tersebut digunakan untuk menyimpan sesuatu yang, diharuskan lembab atau apa, berarti kan kita tidak mungkin menghilangkan hal tersebut. Kemudian kita beralih ke substitusi. Substitusi itu mengganti atau mensubstitusi zat atau benda atau proses yang menjadi sumber bahaya yang menjadi kurang gitu, kurang, sumber bahayanya atau kurang potensi bahayanya gitu. Kita tidak bisa menghilangkan teman-teman. Nah, karena eliminasi tadi tidak bisa ya dilakukan, makanya kita mensubstitusi atau mengganti gitu. Nah, apakah kita bisa ganti ruangan yang lembab tersebut dengan ruangan yang atau proses yang lain misalkan? Kalau dengan proses substitusi ini sendiri juga sulit gitu, berarti kita lebih ke bawah lagi, pengendalian teknis atau rekayasa. Mungkin kita bisa engineering control, orangnya bisa menggunakan alat yang seperti apa, bisa dikontrol dari luar atau mungkin tanpa manusia masuk ke ruangan tersebut, proses produksi bisa serta-merta dilakukan, itu juga bisa gitu ya. Tapi biasanya untuk pengendalian teknis atau rekayasa ini memerlukan biaya yang besar. Jadi untuk pengadaan alat atau pengadaan tempat ataupun rekayasa engineering-nya itu terlalu membebani perusahaan kayak gitu. Nah, misalkan dari perusahaan juga keberatan, kita berikan pengendalian yang lain, misalkan pengendalian administratif yaitu mungkin bisa menggunakan APD, bisa membuat SOP atau kita melakukan hieradisi, hierarki pengendalian seperti itu. Kemudian pemakaian alat kerja dan lain sebagainya bisa diusahakan dan yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri, bisa menggunakan pakaian kerja, bisa menggunakan masker dan lain sebagainya agar si pekerja terhindar dari bakteri atau jamur itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Gampang sih, gampang-gampang susah ya. Oke, kurang lebih adalah seperti ini untuk tahapan pengendalian resiko, mulai dari tahapan pekerjaan. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian resiko, kita tahu tahapan pekerjaan itu apa aja teman-teman. Mulai dari awal si pekerja itu datang, dia melakukan apa aja, atau mungkin dari proses proses dari produksi ini, mulai dari tahapan pertama itu apa aja kita susun, kita tahu sampai dia mungkin quality control atau mungkin pengecekan atau mungkin penyimpanan dalam gudang itu sampai tahapan terakhir. Nah, dari setiap tahapan tersebut yang telah kita susun, kita mengetahui sumber bahaya apa di tempat kerja. Apa beda dari sumber bahaya dan potensi bahaya? Untuk sumber bahaya itu adalah alat atau proses atau tempat yang dapat menjadi sumber dari bahaya tersebut. Misalkan ada suatu ruangan untuk membuat bakery atau kue seperti itu. Di situ ada mixer yang berputar. Nah, mixer yang berputar itu dia termasuk sumber bahaya atau potensi bahaya.
Satu, dua, tiga. Sumber bahaya. Nah, di situ dia menciptakan sumber bahaya di situ, mesin mixer ini. Sumber bahaya, kenapa dia menimbulkan sumber bahaya? Karena ada potensi bahaya di situ. Apa potensi bahayanya? Yaitu itu tadi, mixer kan terdapat mesin yang berputar. Dengan mesin yang berputar tadi menimbulkan potensi bahaya apa? Terjepit, mungkin tangannya tergiling, atau mungkin membuat bising dan lain sebagainya seperti itu. Itu namanya potensi bahaya. Nah, sumber bahayanya itu tadi mesin mixer seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sumber bahayanya apa, potensi bahayanya apa, lah dampaknya apa? Kita mengetahui mungkin dari tangan tergiling atau mungkin tangan terjepit tadi dampaknya apa? Mungkin dapat menyebabkan cacat permanen, seseorang itu tidak bisa bekerja kembali. Kita bisa menggunakan matriks atau penilaian di situ yang mana yang perlu diprioritaskan gitu sebagai dampaknya. Baru kita melalui metode pengendalian. Metode pengendalian mana yang kita pakai? Mulai dari eliminasi tadi, substitusi, kemudian engineering control, administratif, sampai APD, mana yang lebih efektif kita pakai. Seperti itu. Mudah ya teman-teman untuk tahapan pengendalian faktor resiko ini. Oke, untuk selanjutnya kita di pengkajian kesehatan kerja, termasuk pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja dan sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis yang berlaku. Nah, oke, kalau ini agak panjang ya teman-teman. Ini saya mengutip dari mengenai kesehatan kerja di PP nomor 88 tahun 2019. Apa sih kesehatan kerja itu? Kesehatan kerja merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk dari akibat yang diakibatkan dari pekerjaannya. Jadi yang seperti kita tahu mungkin di suatu pekerjaan terdapat eh, bahaya-bahaya yang dapat sumber bahaya maupun potensi bahaya yang dapat menyebabkan seseorang tersebut terhambat pekerjaannya gitu. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ergonomi. Nah, untuk masalah ergonomi sendiri itu kan merupakan potensi bahaya yang dapat em, menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya mungkin musculoskeletal disorder, kemudian low back pain, dan lain sebagainya. Itu kan karena gangguan-gangguan yang tempat yang tidak ergonomis itu tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan ergonomi yang baik di tempat kerja sehingga dari pekerja ini sendiri terhindar dari pengaruh buruk yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak ergonomis tadi, mungkin sikap kerja yang tidak ergonomis, stasiun kerja yang tidak ergonomis, atau seperti itu. Nah, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perlindungan kesehatan pekerja sejalan dengan prinsip sistem kesehatan nasional. Nah, sistem kesehatan nasional ini disinggung lagi ya teman-teman. Sebelumnya di materi-materi saya sebelumnya itu sudah disinggung juga tentang sistem kesehatan nasional. Nah, ini silakan dicek lebih menyeluruh lagi karena hal ini juga termasuk wujud kita dalam menerapkan kebijakan mengenai kesehatan kerja gitu ya. Nah, tujuannya jelas untuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja ataupun siapapun masyarakat yang ada berada di lingkungan kerja untuk mencegah penyakit melalui penyelenggaraan kesehatan kerja itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah, di antaranya adalah pencegahan preventif melalui pencegahan penyakit, kemudian peningkatan kesehatan, kemudian penanganan penyakitnya bagaimana, kemudian pemulihannya, dan harus dilaksanakan dengan sesuai standar kesehatan kerja. Nah, standar kesehatan kerja itu apa aja? Nah, berikut adalah standar kesehatan kerja, mulai dari kita melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, sama ya yang kayak poin pertama. Kemudian pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Selain pemenuhan dari kesehatan perorangannya, kita harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan kerjanya sendiri. Kemudian dilakukan perlindungan kesehatan reproduksi dan lain sebagainya sampai kita melakukan surveillance kesehatan kerja. Ini menurut PP nomor 88 ya, teman-teman. Bisa disesuaikan baik itu jabatan di Kemenaker maupun di Kemenkes seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah standar kesehatan kerja dalam upaya peningkatan. Nah, yang kedua ini dia peningkatannya bagaimana dilakukan, bagaimana agar standarnya meningkat, yaitu yang pertama memberikan pengetahuan kepada pekerja, kemudian membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana memperlakukan atau membudayakan perilaku hidup sehat itu, yaitu bisa dengan SOP atau peraturan yang berlaku di tempat kerja, dengan memasang banner atau poster, kemudian safety briefing atau induction yang dilakukan secara berkala, seperti itu. Nah, pembudayaan ketiga, penerapan gizi kerja di tempat kerja, peningkatan kesehatan fisik dan mental melalui pemeriksaan kesehatan berkala misalnya. Nah, hal itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah standar pelayanan kesehatan kerja dalam upaya penanganan penyakit. Nah, bagaimana dalam penanganan penyakit ini? Yang pertama adalah kita concern mengenai pertolongan pertama pada cedera dan sakit. Apabila terjadi kecelakaan mungkin di tempat kerja, untuk mencegah parahnya dari cedera ini, maka kita harus melakukan pertolongan pertama, mulai dari kita mempersiapkan ada para medis perusahaan di sana, SDM-nya bagaimana, kemudian apakah sudah siap dalam dan ahli dalam pertolongan pertama, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lakukan diagnosis dan tata laksana penyakit, ini urusannya dengan mungkin dokter perusahaan atau dengan para medis perusahaan ya teman-teman. Kemudian melakukan penanganan kasus gawat daruratan atau medik atau rujukan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, standar kesehatan kerja dalam upaya pemulihan kesehatan meliputi pemulihan kerja dan pemulihan medis. Jadi ini kerjasama ya antara dokter perusahaan, baik itu dengan vaskesnya atau dengan perusahaan sendiri. Nah, kemudian yang kelima, penyelenggaraan kesehatan kerja itu harus didukung oleh siapa aja. Yang pertama adalah SDM. Nah, SDM itu siapa aja di sini? Yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang ada di perusahaan. Baik itu dari sisi safety-nya, baik itu dari manajerialnya, baik itu dari dokter perusahaan atau para medisnya, semuanya harus berkompromi dan bekerja sama untuk penyelenggaraan kesehatan kerja ini dan berkomitmen bersama gitu. Nah, yang kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatannya, kemudian peralatan kesehatannya juga harus ditunjang, serta pencatatan dan pelaporannya secara rutin harus dilakukan. Nah, yang keenam adalah personil kesehatan kerja menurut Kepdirjen nomor 22 tahun 2008 tentang juknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Itu meliputi siapa aja? Yang pertama adalah dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. Apakah ada dokter penanggung jawab, entah itu dokter perusahaan yang ada di perusahaan itu sendiri, atau mungkin dokter yang praktik di luar, tetapi dia sebagai dokter penanggung jawab yang ditunjuk oleh perusahaan, seperti itu. Atau ditunjuk oleh uh, yang berwenang, mungkin itu kementerian atau dinas yang ada di setempat gitu ya. Kemudian tenaga pelaksanaan kesehatan kerja berupa dokter perusahaan dan atau para medis perusahaan. Kemudian petugas administrasi atau pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan kerja. Nah, syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja, baik itu dokter perusahaan atau para medis perusahaan, itu apa aja sih yang harus mereka punya? Yaitu yang pertama adalah memiliki sertifikat pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja. Ini sudah tertuang ya dalam Permenaker nomor 1 tahun 76 untuk dokter perusahaan dan Permenaker nomor 1 tahun 79 untuk pelatihan Hiperkes bagi para medis. Yang kedua adalah pengembangan SDM kesehatan kerja, juga dilakukan dengan melakukan sertifikasi uji kompetensi, kemudian dilakukan pelatihan dan lain sebagainya, seperti itu. Yang ketiga adalah mematuhi etika profesi dari masing-masing tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja tersebut. Oke, yang ketiga adalah prosedur pengujian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Dasar hukum yang kita gunakan yang pertama adalah tadi yang sudah kita singgung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana tertera pengurus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala. Itu kewajiban dari perusahaan. Mungkin nanti ada soal yang keluar, apa kewajiban dari pengurus atau dari perusahaan, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Permenaker Trans nomor 2 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja,
yaitu di situ tertera pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan awal, berkala, dan khusus. Di sini lebih dirincikan lagi ya. Kemudian tertera juga di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik. Di sini lebih detail lagi ya, karena tidak hanya secara fisik saja, tapi secara mental juga harus sebagai tanggung jawab dari perusahaan tersebut, harus dijamin ya. Nah, untuk pemeriksaan berkala menurut Permenaker Trans nomor 2 tahun 1980 dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi bagaimana Mbak kalau misalkan perusahaan itu melakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali? Itu sangat bagus ya, berarti itu komitmen dari perusahaan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala itu sangat baik gitu. Nah, sekurang-kurangnya 1 tahun itu meliputi apa aja? Yang pertama, misalnya pemeriksaan fisik lengkap, kemudian ada kesegaran jasmani, mungkin ada ronsen paru atau fototoraks, kemudian ada laboratorium rutin, kemudian pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan khusus. Ini dilakukan ketika yang pertama tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu. Misalkan dia sudah cuti atau memerlukan perawatan 2 minggu, dari perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan khusus gitu. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang dilakukan pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu, misalkan dia berada di tempat yang banyak debu kapas dan lain sebagainya, tentang bisinosis yang bisa memunculkan potensi bahaya bisinosis tersebut gitu. Nah, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan khusus seperti spirometri, seperti itu. Nah, ini adalah contoh jenis pemeriksaan kesehatan khusus. Di antaranya yang pertama, pemeriksaan audiometri, pemeriksaan spirometri, dan pemeriksaan visus mata dan buta warna. Mungkin ada banyak lagi ya pemeriksaan khusus, tapi untuk uh, contoh yang bisa saya tampilkan saat ini adalah audiometri, spirometri, dan visus mata buta warna. Oke, sesuai juknisnya, untuk pemeriksaan audiometri ini sesuai pedomannya, uh, audiometri ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan ambang pendengaran seseorang yang mengukur sensitivitas pendengarannya, yang tujuannya untuk mengetahui ambang dengar seseorang, terus apakah di situ ada gangguan pendengaran, baik itu yang dikarenakan oleh pekerjaan maupun karena faktor lain, mungkin usia atau mungkin bawaan seperti itu. Nah, peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama audiometer seperti yang terpampang pada gambar, kemudian booth audiometri. Untuk booth audiometri ini sendiri juga tidak bersifat wajib ya teman-teman. Apabila terdapat booth audiometri pada klinik atau mungkin pada lembaga pemeriksa kesehatan itu mungkin bisa dipakai, tapi apabila tidak tersedia maka bisa digunakan ruangan kedap suara dan kedap bising dengan kebisingannya kurang dari 40 desibel. Kemudian kita siapkan juga lembar diagnosis telinga karena sebelum kita melakukan pemeriksaan audiometri, kita lakukan anamnesis telinga luar terlebih dahulu. Apakah layak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak? Baru kita lakukan pemeriksaan. Dan setelah kita temukan hasilnya, kita catat pada audiogram untuk kita lihat grafiknya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk memeriksa persiapannya sendiri apa aja? Yang pertama, probandus atau pasien ini tidak boleh terpapar bising selama 16 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebisa mungkin tidak terpapar bising karena hasilnya juga akan berbeda antara pekerja yang terpapar bising langsung dilakukan pemeriksaan dan tidak gitu. Yang pertama, menyiapkan booth audiometri atau tempat kedap suara kurang dari 40 desibel. Melakukan anamnesis, kemudian apabila telinga kondisi dalam keadaan baik, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu karena kita melakukan pemeriksaan audiometri ini satu-satu, telinga kanan dan telinga kiri gitu, nggak bisa dua-duanya. Jadi diperiksa telinga yang dirasa kondisinya lebih baik terlebih dahulu. Kemudian memberikan instruksi kepada probandus untuk menekan tombol respon apabila dia mendengar sensor suara melalui headphone yang dipakai. Nah, untuk peralatannya sendiri, audiometer itu terdiri dari apa? Yaitu dari mesin
yang beroperasi ini, dia ada hearing levelnya untuk menentukan intensitas bunyinya dan juga frekuensi yang kita gunakan, mulai dari frekuensi 1000, 2000, 4000, sampai 500 Hz. Kemudian ada headphone yang mengeluarkan sensor suara dan juga tombol respon, yaitu tombol pencet itu ya. Nah, berikut untuk pemeriksaan audiometri. Pemeriksaan audiometri itu sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan headphone, hantaran udara, dan juga hantaran tulang gitu. Seperti contoh yang ada di gambar ini adalah bone konduktor atau suara merambat melalui tulang seperti itu. Nah, pemeriksaan dilakukan di sisi telinga pendengaran yang lebih baik terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan mulai frekuensi 1000, kemudian intensitas bunyi kita mulai dari 30 desibel menurut ASHA 2005. Boleh juga kita mulai dari 40 sampai 50 desibel jika tidak dengar ya. Nah, apabila pada intensitas tersebut tidak dengar, maka kita naikkan lagi 10 sampai dia dengar. Kalau dia tidak ada masalah dan dengar, maka kita turunkan 10 desibel. Kita turunkan 10 desibel sampai dia tidak dengar, baru kita naikkan 5 lagi, seperti itu. Frekuensinya seperti yang saya sebutkan ya, 1000 sampai 500 Hz. Nah, untuk pembacaan hasil dari pemeriksaan audiometri sendiri, kita bisa mengetahui interpretasinya dari rata-rata frekuensi 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan juga 4000 Hz dengan tingkat penurunan pendengaran dengan usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari sama dengan 40 tahun dengan rumus seperti berikut. Bisa dilihat sama teman-teman ya. Nah, berikut untuk interpretasi hasil pemeriksaan audiometrinya, mulai dari telinga normal sampai tuli sangat berat. Nah, untuk diagnosis selanjutnya, karena kita bersifat hanya sebagai screening, maka kita memberikan pengendalian dan tindak lanjut kepada dokter pemeriksa gitu ya. Mungkin dirujuk kepada spesialis dan lain sebagainya untuk tindakan rehabilitatif. Untuk telinga normal sendiri, dia kurang dari sama dengan 25 desibel gitu ya, dengan penampilan tidak ada kesulitan mendengar suara perlahan. Nah, nanti sampai tuli sangat berat seperti itu. Kita dapatkan hasil dari rata-rata 1000 Hz, dijumlahkan ya 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 dan 500 Hz. Kemudian dibagi 4. Lalu kita bandingkan dengan interpretasi hasil berikut. Nah, berikut untuk selanjutnya adalah pemeriksaan spirometri. Untuk pemeriksaan spirometri ini fungsinya adalah sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai fungsi paru. Nah, untuk pemeriksaan spirometri ini sendiri sudah ada SNI-nya, yaitu SNI 8850 2019. Peralatan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama formulir data tenaga kerja. Sama ya seperti untuk audiometri, kita melakukan anamnesa terlebih dahulu, kemudian kita siapkan alatnya mulai dari baterai, sumber arus listrik, kita pastikan semuanya dalam kondisi baik dan tercolok gitu ya. Sudah teraliri arus listrik, kemudian ada spirogram, kemudian mouthpiece atau pipa yang digunakan untuk bernafas ya, kemudian kertas tisu, timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan untuk memasukkan data probandus, kemudian penjepit hidung, tempat sampah, dan nilai formal faal paru. Terdapat pada lampiran SNI 8850 2019. Persiapan pemeriksaan yang harus kita lakukan, yang pertama pastikan ruangan, kursi, meja digunakan untuk pemeriksaan nyaman. Nyaman untuk pasien dan nyaman juga untuk kita sebagai operator pemeriksa gitu kan. Kemudian sediakan wadah sampah untuk mouthpiece bekasnya karena ini kita gunakan sekali pakai. Kemudian pastikan spirometer yang digunakan telah dikalibrasi kemudian dihidupkan. Nah, pasangkan mouthpiece dengan corong spirometer seperti yang ada pada gambar dan pastikan alat ukur tinggi badan dan berat badan sudah terkalibrasi. Jadi valid semua datanya ya. Kemudian untuk pasien dikondisikan seperti pada gambar. Untuk pemeriksaannya, manuver dapat dilakukan dengan duduk atau berdiri. Jadi boleh duduk atau boleh berdiri dengan posisi leher tegak, dagu sedikit terangkat, dan tangan memegang corong yang terhubung dengan mouthpiece di mulut. Nah, tempatkan mouthpiece pada mulut dan diusahakan itu rapat, kanan kiri tidak ada celah, jadi udara bisa masuk secara maksimal dan sempurna tanpa ada kebocoran gitu ya. Kemudian pasang penjepit hidung, jika tidak ada penjepit hidung maka hidung bisa ditutup secara manual ya menggunakan tangan. Kemudian tenaga kerja bisa bernafas melalui mulut
secara biasa dulu 3-4 kali secara stabil, kemudian mulai tarik nafas melalui mouthpiece tanpa ragu-ragu, lalu hembuskan sekuat dan secepat mungkin sesuai dari kemampuan. Kemudian hembuskan sekali lagi selama mungkin, direkomendasikan selama 6 detik. Nah, apabila tenaga kerja merasa tidak nyaman selama pemeriksaan, maka dapat disampaikan kepada operator. Kemudian mouthpiece yang telah digunakan dibuang pada tempat sampah, kemudian pemeriksaan dilakukan sampai dapat 3 hasil. 2 di antara nilai tersebut harus reproducible. Nah, maksimal pemeriksaan dilakukan sebanyak 8 kali. Nah, apabila melebihi itu maka dapat dilakukan di lain hari. Nah, sebaiknya pemeriksaan spirometri itu tidak dilakukan ketika yang pertama, tenaga kerja mengalami serangan jantung dalam sebulan terakhir. Itu dilarang sekali untuk dilakukan pemeriksaan spirometri ini. Kemudian terdapat nyeri dada atau perut, kemudian ada nyeri pada bagian mulut atau wajah, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan ini dapat memperparah gitu ya. Kemudian tidak boleh dilakukan ketika ada perubahan atau penurunan kesadaran gitu. Kalau ada perubahan penurunan kesadaran kan seseorang tersebut tidak bisa menarik nafas secara maksimal gitu ya. Kemudian penilaian hasil spirometri itu yang seperti apa? Yaitu kurvanya memiliki puncak. Jadi satu puncak saja, satu kubah saja. Bagaimana kalau ada dua kubah atau dua gunung gitu ya? Sudah pasti untuk hasilnya nanti bisa jadi restriksi atau mungkin obstruksi gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Ini bisa dilihat pada SNI ya teman-teman. Terus selanjutnya kita beranjak di pemeriksaan visus mata, berfungsi untuk menilai ketajaman penglihatan mata, yaitu fungsinya bagaimana kita melihat benda itu apakah ketajamannya masih tajam ataukah sudah ada gangguan dalam penglihatan gitu. Nah, untuk menentukan visus setiap mata, kita membutuhkan optotip Snellen. Apa itu optotip Snellen? Yaitu yang ada di gambar ya teman-teman, yang ada angka-angka itu yang ditunjuk. Nah, itu namanya optotip Snellen. Kemudian kita menghitung jari apabila probanda sudah tidak dapat melihat angka atau huruf pada optotip Snellen, maka kita bisa menggunakan jari. Kemudian kita menggunakan gerakan tangan apabila jari sudah tidak kelihatan juga dengan nilai 1/300. Apa arti dari 1/300? Yaitu seseorang tersebut hanya dapat melihat dengan ketajaman mata pada jarak 1 meter ketika orang normal bisa melihat benda atau huruf tersebut pada jarak 300 meter. Seperti itu. Dalam artian seseorang tersebut sudah mengalami penurunan visus jauh. Ya. Kemudian pemeriksaan proyeksi cahaya dari segala arah, atas, bawah, nasal, dan temporal. Nah, kemudian apa persiapan yang dapat kita lakukan dalam pemeriksaan visus mata? Yang pertama, cuci tangan dulu. Karena untuk pasien ini diharuskan untuk menutup salah satu mata karena kita lakukan satu persatu. Sama seperti dengan audiometri tadi, kita lakukan satu persatu pada telinga. Untuk visus mata kita lakukan satu persatu pada mata. Dilakukan pada mata yang dirasa kondisinya lebih baik terlebih dahulu. Kemudian dipastikan cahaya dalam ruangan cukup, kemudian pasien diposisikan pada jarak 6 meter dari optotip Snellen-nya. Kemudian dilakukan dengan instruksi yang jelas, kemudian pasien diminta untuk menutup mata, kemudian lakukan pengecekan tiap baris pada optotip Snellen-nya. Kurang lebih adalah seperti ini teman-teman untuk optotip Snellen-nya. Bagaimana prosedur pemeriksaannya? Yang pertama meminta pasien untuk membaca dari baris terbesar sampai terkecil. Nah, pada baris paling kecil bisa dibaca sekurang-kurangnya adalah jumlah huruf, gambar, atau tanda yang lebih dari sebagian huruf. Jadi misal per baris gitu ya, minimal dia bisa membaca setengah atau lebih dari huruf pada satu baris tersebut. Nah, kemudian dicatat hasilnya, visus terbaik adalah sampai pada baris 6/6, yang artinya orang tersebut dapat membaca pada jarak 6 meter, di mana orang normal bisa membaca dalam jarak 6 meter, berarti normal ya. Kemudian lakukan prosedur pada mata sebelahnya. Bila sampai garis paling atas pasien tidak dapat membaca, maka pasien diminta maju pada jarak 3 meter. Jika tidak bisa, baru kita melakukan dengan mendekat lagi pada 1 meter untuk membaca baris teratas dari kartu. Apabila tidak bisa, maka kita bisa menggunakan jari pada jarak 1 meter, lalu kita mundur lagi di jarak 2 meter dan seterusnya sampai dia bisa melihat gitu ya. Kalau tidak bisa dengan jari, tadi menggunakan gerakan tangan dengan nilai 1/300.
Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan buta warna. Buta warna sendiri merupakan kelainan penglihatan yang disebabkan karena ketidakmampuan sel-sel kerucut pada retina mata untuk menangkap spektrum warna tertentu, sehingga objek yang terlihat bukan warna sesungguhnya gitu. Jadi mereka bingung gitu ya untuk melihat beberapa warna tertentu. Nah, untuk pemeriksaan buta warna sendiri dilakukan dengan menggunakan buku isi hara Philips. Teman-teman mungkin yang sudah bekerja, yang sudah melakukan pemeriksaan secara berkala atau pemeriksaan awal mungkin tidak asing ya dengan PILITS ini untuk isi hara ini. Nah, berikut untuk interpretasinya ada buta warna total, buta warna parsial, dan juga normal seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan khusus maupun berkala, kita melakukan pelaporan pemeriksaan kesehatan itu karena yang pertama, pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikannya selambat-lambatnya 2 bulan sesudah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada Dirjen Bina Lindung Tenaga Kerja atau mungkin sekarang Dinas Tenaga Kerja setempat gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila dalam pemeriksaan kesehatan kerja terdapat pemeriksaan khusus, nah ditemukan penyakit yang diderita oleh tenaga kerja, maka pengurus atau perusahaan wajib melaporkan tertulis pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, kemudian yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya. Yang berhak untuk membuat diagnosa itu siapa? Yang pertama dokter yang berwenang. Dokter yang berwenang, kemudian dokter perusahaan yang untuk menegakkan apakah dia penyakit yang diakibatkan oleh pekerja atau penyakit yang diperparah karena pekerjaan, seperti itu. Oke, yang poin keempat terakhir ya, prosedur pengujian kompetensi kesehatan kerja sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Nah, ini saya ambil macam pengujian kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan RI, mungkin di Kemenkes ada sendiri, mungkin di beberapa kementerian ada sendiri. Nah, ini saya ambil contoh di Kemenaker, itu ada uji kompetensi untuk para medis K3, dokter perusahaan, ahli K3, ahli higien industri, sampai penguji K3 dan lain-lain. Nah, dasar hukum untuk penentuan prosedur itu sendiri ada berbagai macam ya untuk prosedur uji kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang pasal ketenagakerjaan pasal 18, kemudian ada Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang penetapan SKKNI, kemudian ada Kemenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan SKKNI. Nah, berikut prosedur sertifikasi kompetensi, maaf. Nah, yang pertama, setiap prosedur pengujian kompetensi dapat berbeda sesuai dengan SKKNI atau SNI pada kompetensi yang diujikan. Jadi, antara para medis K3, dokter perusahaan, ahli K3, penguji K3 itu prosedurnya beda, prosedur pengujian kompetensinya sesuai dengan SKKNI atau SNI yang berlaku seperti itu. Nah, contohnya adalah berikut. Contoh prosedur sertifikasi kompetensi para medis K3 menurut Kemenaker Nomor 324 Tahun 2011 tentang SKKNI para medis. Nah, ini ada beberapa prosedur ya yang harus dilewati. Yang pertama, calon peserta uji itu harus mengirimkan permohonan untuk uji kompetensi ke LSPK 3 Indonesia dan juga tempat uji kompetensinya. Nah, setelah dia mengirimkan permohonan, maka dari LSPK 3 itu melakukan penunjukan asesor, ya kan? Kemudian mereka melakukan rapat pleno komite untuk sertifikasi LSPK 3 ini. Nah, dari asesor sendiri, dia melakukan proses uji kompetensi. Nah, selain dari LSPK 3 yang menunjuk asesor untuk melakukan proses uji kompetensi, dari tempat uji kompetensi juga melakukan proses uji kompetensi juga. Nah, dari proses uji kompetensi tadi mendapatkan hasil yang akhirnya dilakukan rapat pleno. Apakah ini sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi pengujian atau lulus uji. Nah, apabila dari rapat pleno itu sudah ada 2 kesimpulan, apabila direkomendasi atau lulus, maka si calon peserta uji ini berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi yang artinya dia kompeten. Apabila dia belum berkompeten, maka dilakukan banding atau mungkin permohonan ulang
yang berarti dia dilakukan proses uji kompetensi ulang. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ini untuk para medis K3, nanti mungkin di penguji K3 dan lain sebagainya itu ada prosedur lain. Nah, untuk uji kompetensi prosesnya itu juga macam-macam. Ada yang dia cuma interview aja, ada yang dia administrasi aja, mungkin ada portofolio aja dan lain sebagainya. Itu masing-masing SKKNI atau SNI memiliki prosedurnya sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin teman-teman ada eh, sumber lain yang mungkin bisa menjadikan contoh, silakan untuk di-share di kolom komentar seperti itu. Oke, itu tadi untuk materi seleksi CPNS untuk jabatan analis kesehatan kerja ya teman-teman, TA 2021. Semoga bermanfaat. Mungkin tahun ini ada materi lagi yang akan di-share oleh Kemenpan RB ya. Tapi mungkin materi ini bisa menjadi referensi teman-teman buat tambahan belajar gitu ya. Kalau belajarnya diusahakan jangan mepet-mepet. Jadi dipersiapkan selama mungkin, sematang mungkin, boleh dibaca, boleh dihafalkan kalau sanggup ya teman-teman. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ikuti terus channel ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.